Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triwandari. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Elvida Sipahutar. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tampubolon. Perkenalkan, saya Hotmi Hasibuan. Perkenalkan, saya Dea Nur Akmalia Husni. Perkenalkan, nama saya Dela Gusti Herwianti. A. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen tentang produk dan merek yang dijual. B. Bauran komunikasi pemasaran memiliki 8 model komunikasi utama, yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Yang C. Pengaruh komunikasi pemasaran. Semua hal yang dapat menyebabkan pelanggan mengetahui dan memperhatikan merek dapat meningkatkan kesadaran merek, setidaknya dalam hal pengakuan merek. Namun, untuk meningkatkan memori terhadap merek, diperlukan pemrosesan yang lebih intens dan menyeluruh. Saya akan menjelaskan tentang model proses komunikasi. Model ini terdiri dari dua model. Yang pertama yaitu model makro proses komunikasi. Model ini menekankan pada faktor-faktor kunci dalam komunikasi yang efektif, yaitu pertama, pihak utama dalam komunikasi seperti pengirim dan penerima. Kedua, yaitu alat komunikasi utama seperti pesan dan media. Ketiga, fungsi komunikasi utama seperti penyediaan, pengertian, respon, dan umpan balik. Dan model yang kedua yaitu model mikro respon konsumen. Model ini terdiri dari kesadaran pengetahuan, rasa suka, preferensi, dan pembelian. Dengan mengembangkan komunikasi efektif. Adapun langkah-langkah di antara lain, yang pertama, mengidentifikasikan pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran antara lain terdiri atas pembeli potensial produk perusahaan, penggunaan saat ini, pengambilan keputusan, atau pemberi pengaruh baik perorangan, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Yang kedua, dengan menentukan tujuan. Adapun kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, serta maksud pembelian merek. Yang ketiga, dengan merancang komunikasi. Adapun strategi pesan, yaitu dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik atau ide yang terkait dengan memposting merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan, yaitu membuat pakaian lebih bersih, merupakan janji pengalaman hasil penggunaan. Jelaskan tentang faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Faktor ini terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, jenis pasar produk. Jenis ini terdiri dari 2 pasar produk. Yang pertama, pasar konsumen dan pemasar bisnis. Pemasar konsumen ini cenderung menghabiskan biaya promosi, penjualan, dan iklan lebih banyak. Sedangkan pemasar bisnis menghabiskan lebih banyak untuk penjual personal dengan barang kompleks, mahal, dan berisiko, dan dalam pasar dengan penjual lebih sedikit. Yang kedua yaitu tahap kesiapan pembeli, terdiri dari pembentukan kesadaran yang lebih dipengaruhi oleh iklan dan publisitas. Yang kedua, pemahaman pelanggan yang lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Yang ketiga, keyakinan pelanggan yang lebih dipengaruhi oleh penjualan personal. Keempat, menutup penjualan yang lebih dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi. Mengelola komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran mempresentasikan kumpulan dari semua elemen sebuah merek. Dalam marketing mix juga memfasilitasi untuk sasaran dari merek ke satu grup pelanggan. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran terdiri dari personal selling, advertising, sales promotion. Saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan program pemasaran. Sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara, lokal, atau regional. Kebijakan standarisasi sukar dituntaskan karena menyangkut pertimbangan strategik dan kemampuan memahami lingkungan global secara komprehensif. Di satu sisi, kebijakan standarisasi memungkinkan penghematan biaya yang cukup signifikan, konsistensi dalam pasar global, efektivitas komunikasi, kohesi, dan identitas organisasi. Masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat,
sehingga berhasil menciptakan identifikasi global dan nilai merek superior yang mampu melintasi berbagai budaya yang berbeda. Pendapat yang mendukung strategi adaptasi pesan agar bisa memenuhi kebutuhan lokal atau regional tertentu didasarkan pada argumen berikut. Pertama, kebutuhan konsumen berbeda-beda dan bervariasi intensitasnya. Asumsi bahwa stimulasi iklan tertentu yang memiliki daya tarik universal cenderung tidak realistis. Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian pesan standar sangat bervariasi, baik antar negara maupun antar daerah dalam negara yang sama. 3. Tingkat pendidikan antar negara berbeda-beda. Ini berarti bahwa kemampuan konsumen untuk memberikan makna pada pesan yang diterima juga berbeda-beda. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication atau disingkat dengan IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Yang pertama ada mengkoordinasikan media, yang kedua mengimplementasikan IMC atau Integrated Marketing Communication. Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama menghasilkan konsisten pesan lebih kuat. Yang kedua membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Yang ketiga, manajemen memikirkan semua cara pelanggan yang berhubungan dengan perusahaan. Contohnya yaitu IBM mengalihkan semua iklan ke Ogilvy untuk menetapkan merek yang seragam, sehingga menghasilkan sebuah komunikasi pemasaran terintegrasi yang efektif berbiaya rendah. Demikian dari saya.